Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa setiap akan melaksanakan pembelajaran kalian berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita masih mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, beberapa minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai sistem transportasi pada manusia, yaitu pada jantung, kemudian darah dan pembuluh darah. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem peredaran darah ya. Nah, sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah rangkap ya. Sistem peredaran darah tertutup itu adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia ya. Jadi dia dikatakan sebagai peredaran darah tertutup karena darah itu mengalirnya melalui pembuluh darah ya. Kemudian yang kedua, peredaran darah rangkap ya. Peredaran darah rangkap itu kenapa disebut sebagai peredaran darah rangkap? Karena peredaran darah itu mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali ya. Jadi sistem peredaran darah pada manusia ada peredaran darah tertutup, itu merupakan peredaran darah tertutup dan peredaran darah rangkap ya. Kemudian sistem peredaran darah rangkap itu terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Ibu jelaskan satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil ya? Nah, kalian perhatikan di gambar ini adalah gambar bagaimana terjadinya sistem peredaran darah pada manusia ya. Nah, yang pertama peredaran darah kecil ya. Yang disebut langkah-langkah peredaran darah kecil itu darah yang miskin oksigen ya. Jadi darah yang miskin oksigen ini maksudnya darah yang mengandung oksigennya yang sedikit, dan darah yang kaya CO2 dari bilik kanan jantung ya. Jadi dari bilik kanan jantung, kalian perhatikan di sini, ini tanda panah ini ya. Dari bilik kanan jantung ini keluar melalui arteri pulmonalis ya. Jadi keluar di sini ya, melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan, dan ada juga yang menuju ke paru-paru kiri ya. Nah, kemudian darah tadi menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus ya. Ini merupakan alveolus. Alveolus itu adalah bagian yang terdapat pada paru-paru. Nah, di dalam alveolus terjadi difusi gas ya. Jadi difusi gas di dalam alveolus ini yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah ya. Kemudian darah mengalir ke pena paru-paru yang paling kecil yang disebut dengan venula ya. Kemudian ke pena menuju ke serambi jantung ya. Nah, pena ini disebut sebagai pena pulmonalis ya, yaitu ini nih ya, pena pulmonalis, yaitu pena yang mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi jantung ya. Nih, jadi ini pena pulmonalis ya, kemudian ini arteri pulmonalis ya.
itu nanti yang akan mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke serambi jantung ya, baik serambi kanan dan serambi kiri jantung. Nah, peredaran darah kecil ini disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau disebut juga sebagai peredaran darah paru-paru ya. Nah, secara ringkasnya peredaran darah kecil itu dari jantung ya, di bagian bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian ke jantung serambi kiri ya. Jadi dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Itu yang disebut dengan peredaran darah kecil. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya ya, peredaran darah besar. Nah, kalian perhatikan di sini, untuk peredaran darah besar, darah mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung berkontraksi dan terkatup. Nih, aorta. Ya, jadi kalian perhatikan di sini, nih, ini bagian aorta. Ya. Darah aorta, ya, dari aorta tadi, darah akan mengalir ke percabangan arteri yang berada di berbagai organ jaringan di seluruh tubuh, termasuk bagian kepala dan badan ya. Jadi diedarkan ke seluruh tubuh dari ke ujung kepala sampai ke seluruh tubuh kecuali di jantung dan paru-paru. Nah, di dalam jaringan tubuh itu nanti akan terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya ya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula ya, lalu kemudian menuju ke pena ya, menuju ke pena dan kembali ke serambi kanan ya. Jadi kembali ke serambi kanan jantung itu melalui pena yang besar, serambi kanan jantung ya, melalui pena yang lebih besar. Nah, peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung ya. Jadi tadi perbedaannya, kalau peredaran darah kecil itu dari jantung kemudian ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung ya. Itu perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ya. Kemudian yang berikutnya itu ke sistem peredaran darah jantung ya. Nah, yang dimaksud dengan sistem peredaran darah jantung yaitu dari pembuluh nadi besar atau aorta itu kan memiliki dua percabangan ya, menuju jantung, itu yang disebut dengan arteri koronaria. Nah, arteri koronaria ini fungsinya untuk mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung ya. Nah, setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan darah menuju pena koronaria dan akan kembali ke jantung ya. Jadi di pembuluh nadi besar tadi ingat dia memiliki dua percabangan yang menuju jantung, itu disebut sebagai arteri koronaria. Kemudian yang berfungsi sebagai pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan darah itu disebut dengan pena koronaria, itu cabang dari pembuluh nadi besar ya. Nah, sistem peredaran darah jantung ya, sistem peredaran darah di ruang jantung ini ke jaringan jantung kemudian kembali lagi ke ruang jantung, itu yang disebut sebagai sistem peredaran darah jantung ya. Jadi sistem peredaran darah jantung itu adalah sistem peredaran darah dari ruang jantung kemudian ke jaringan jantung dan kembali lagi ke ruang jantung. Jadi sistem peredaran darah jantung ini khusus dia beredaran darah yang berada di
jantung, ya. Itu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. Yang pertama, keracunan gas karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini dapat terjadi misalnya seseorang itu menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor, ya. Nah, karbon monoksida akan membentuk karboksihemoglobin, itu yang akan mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen, ya. Jadi berbahaya sekali apabila seseorang itu sering menghisap rokok, ya, atau dekat-dekat dengan penghisap atau pemakai seseorang yang merokok, ya. Jadi dia merupakan perokok pasif, ya. Nah, perokok pasif pun karena dia menghirup asap rokok itu akan menghirup karbon monoksida, itu akan mengganggu sekali dan akan sangat mengganggu dalam proses pengikatan oksigen di dalam tubuh, ya. Begitu juga dengan asap-asap kendaraan, ya, misalnya kendaraan bermotor, ya, itu bisa menyebabkan gas yang dikeluarkan oleh asap rokok dan kendaraan bermotor itu adalah gas karbon monoksida, dan ini akan mengganggu dalam pengedaran oksigen di dalam tubuh, ya. Kemudian penyakit yang berikutnya yaitu anemia. Anemia itu adalah kondisi kekurangan hemoglobin, ya. Itu karena kehilangan darah atau kekurangan produksi eritrosit. Nah, eritrosit memiliki kadar hemoglobinnya rendah atau disebut hemoglobin abnormal, jadi tidak normal. Nah, ciri dari penderita anemia ini dia akan sering mengalami kelelahan, mukanya pucat, kemudian pernapasannya pendek, ya. Kemudian yang ketiga, polisitemia. Polisitemia itu merupakan kondisi saat eritrosit melebihi normal sehingga darah menjadi kental, ya. Karena darah menjadi kental, ini akan menurunkan kecepatan aliran darah dan dapat menyumbat kapiler, ya. Nah, kondisi ini kalau eritrositnya melebihi normal, jadi darah kita itu lebih kental. Kalau darahnya kental, terlalu kental, itu menurunkan kecepatan aliran darah dan bisa menyumbat pembuluh kapiler. Kemudian yang keempat, penyakit pada sistem transportasi yaitu leukemia. Kalian tahu apa itu leukemia? Leukemia adalah kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit atau sel darah putih terlalu banyak atau tidak normal sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas atau kekebalan tubuh kita tidak optimal. Dan ini dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit sehingga menyebabkan anemia atau hemofili, ya. Nah, kemudian yang kelima, hemofili. Hemofili itu adalah keadaan darah sukar membeku. Ini merupakan kelainan genetis atau sudah keturunan atau warisan, ya. Jadi penyakit keturunan. Kemudian yang keenam, trombositopenia. Trombosit, ya. Trombosit itu adalah sel keping darah, ya. Nah, keadaan jumlah trombosit itu berada di bawah normal yang disebut dengan trombositopenia, itu adalah trombositnya di bawah normal. Hal ini disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler. Kerusakan trombosit, kurangnya melalui pembuluh darah kapiler, kemudian kerusakan trombosit, kemudian kurangnya trombosit karena kelainan gen, anemia pernisiosa, terapi obat dan terapi radiasi, itu yang bisa menyebabkan penyakit trombositopenia, ya. Kemudian yang berikutnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi, ya. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini terjadi jika tekanan sistol darah lebih tinggi dari 150 mm Hg.
dan tekanan diastolnya darahnya juga lebih tinggi dari 90 mm Hg. Kalian ingat normalnya tekanan darah itu adalah 120/80 ya. Kalau lebih dari 120/80 untuk tekanan sistol dan diastolnya maka disebut sebagai hipertensi. Nah, penderita hipertensi ini jadi pada penderita hipertensi ini otot jantungnya itu bekerja lebih keras ya, dan akhirnya akan membesarkan bagian bilik kiri jantung. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung, kemudian pendarahan otak atau stroke ya, dan pecahnya pembuluh darah. Jadi sangat berbahaya sekali ya anak-anak apabila seseorang itu mengalami hipertensi atau tekanan darahnya terlalu tinggi ya. Kemudian yang ke-8, tekanan darah rendah atau hipotensi ya. Hipotensi itu terjadi jika sistol darah kurang dari 120 mm Hg dan tekanan diastolnya kurang dari 80 ya. Jadi sebaliknya, kebalikan dari hipertensi. Jadi sistolnya kurang dari 120 dan diastolnya kurang dari 80. Sedangkan tekanan darah normal itu adalah 120/80 ya. Nah, untuk tekanan darah rendah atau hipotensi, pada penderita ini otot jantungnya bekerja lemah ya, karena sering bekerja terlalu lemah akhirnya mengkerut dan mengakibatkan lemah jantung ya. Kemudian tekanan darah rendah juga atau hipotensi ini juga bisa menyebabkan stroke ya. Jadi tidak hanya darah tinggi yang menyebabkan stroke, tapi darah rendah juga bisa menyebabkan stroke. Karena apa? Karena otot kekurangan pasokan oksigen dan tubuh sangat lemah ya. Jadi tidak boleh semua, terlalu tinggi darahnya tidak boleh ya, terlalu rendah juga tekanan darahnya tidak boleh ya. Jadi biasakan hidup sehat supaya tekanan darah kita selalu normal ya. Kemudian yang ke-9, varises ya. Varises itu merupakan pelebaran pembuluh pena akibat katup pena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Ya, jadi bahaya juga ya varises ya. Nah, penyebabnya itu bisa karena sering berdiri terlalu lama, kemudian obesitas atau berat badan yang terlalu berlebih dan kehamilan. Itu yang bisa menyebabkan varises ya. Kemudian yang ke-10, arteriosklerosis dan arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah penimbunan lemak pada arteri. Kemudian arteriosklerosis adalah penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan arteri tersumbat dan akhirnya pecah ya. Itu bahaya juga ya. Kemudian yang terakhir, kelainan dan penyakit pada sistem transportasi pada manusia itu adalah penyakit jantung ya. Nah, pada penyakit jantung, faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung itu adalah kolesterol. Jadi kadar lemak yang terlalu tinggi ya. Kemudian hipertensi ya, jadi tekanan darah yang terlalu tinggi. Kemudian merokok ya, merokok sangat berbahaya, itu bisa menyebabkan penyakit jantung ya. Kemudian kegemukan ya atau obesitas. Kemudian tidak mau berolahraga ya. Diabetes mellitus atau kencing manis, dan kelainan genetis, kelainan bawaan ya. Nah, penyebab dari masalah jantung yang utama itu adalah karena kurangnya pasokan darah koronaria atau kegagalan konduksi listrik di jantung ya. Hal ini bisa juga yang menyebabkan penyakit jantung itu bisa dari pola hidup ya, misalnya terlalu sering terburu-buru atau juga terlalu sering kaget ya, atau misalnya terlalu khawatir yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan atau memicu penyakit jantung ya. Jadi anak-anak sekalian,
untuk menghindari semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ingat, kita harus menjaga pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Dan jangan lupa kita rajin-rajin berolahraga dan jangan malas bergerak ya. Jadi ini saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini untuk sistem peredaran darah atau sistem transportasi pada manusia ya. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan latihan soal pada buku IPA terpadu SMP kelas 8 jilid 2 atau buku tim Abdi Guru halaman 226 bagian A ya. Kalian tulis jawabannya saja beserta kalimatnya. Jadi soal tidak perlu kalian tulis ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.